Welcome to Warung Ceriwit. Halo semua. Episode kita hari ini kita mau ngomongin tentang keinginan kita buat traveling atau memori kita tentang traveling. My top 3 destination. Kalau buat personally, aku pengen ke sini nih, ke New York, USA, on Christmas Day. Oh iya. Udah gitu, kedua ke Florence, Italy, untuk ngelihat itu dome yang Michelangelo. Terus ketiga, mungkin ke Belanda ya, mau coba itu bike track-nya, ngelilingin Apa tuh kota. bike track? Naik sepeda kan nggak usah pakai helm di situ. Iya. Di Eropa rata-rata nggak usah pakai helm dan bike track mereka bagus banget karena mostly pakai sepeda. My top 3, aku pengen balik ke Switzerland. I want to go during spring karena waktu itu kedinginan nggak bisa ngeliat terlalu banyak. Kayak gunungnya sih bagus kan. Terus yang kedua, aku pengen ke Jepang sendiri. Tapi langsung di highlight sendiri. soalnya dua kali ke Jepang, dua kali sama family dan sama anak-anak. So it's a different experience kan. Aku udah tahu Jepang tuh kayak apa. Sekarang berani pergi sendiri. Oh, iya. Kalau nggak sama teman lah satu. Ya sama teman juga oke lah. Pokoknya nggak sama anak-anak intinya. Terus yang ketiga, aku pengen pergi ke Vienna. Kenapa Vienna, Vi? Di Vienna itu ada the biggest Christmas market. Iya, I love Christmas market. Iya, Maksudnya soalnya. jual barang-barang Christmas. Waktu itu yang kita ke Paris sama ke Colmar yang foto ini nih, dia punya Christmas market tuh, dia jual makanan, dia jual all the cookies, all the segala macam yang Christmassy, Christmas ornaments, snacks. Jadi semua, literally semua kayak kita Victoria Market, tapi ini temanya semua Christmas dan dekorasinya semua Christmas. Wah, Top 3 kepengennya ke Swiss. Sebenarnya itu udah planning ya mau ke Swiss akhir tahun ini nih sama best friendku. Apalagi lihat view-nya gila cakep banget. Terus terakhir nonton film Korea Crash Landing itu, aduh mupeng banget. Gue mesti ke sana pokoknya. Terus yang kedua mungkin sama family ke Kanada kali ya. Kanada belum pernah. Banyak view-nya bagus-bagus juga sih. Terus si Kenneth belum pernah ke Amerika kan. Kalau yang lain kita semua udah, si Kenneth belum. Sekalian loh ke Kanada. Yang ketiga kayaknya ke Jepang lagi deh gitu. Banyak sih pilihan lain, tapi kayaknya ke Jepang lagi. Soalnya anak-anak suka. Dan gue kepengennya rame-rame sama anak-anak lagi. Walaupun kayaknya anak-anak juga pengen pergi sendiri-sendiri. Aku mau pengen balik lagi ke Korea, of course. Karena waktu itu cuma 4 hari doang. Ya ampun, itu nggak kerasa sih. Jadi harus ke Korea lagi, karena I love everything about Korea kan. Dan gitu ke Jepang, karena Venus suka Jepang. Aku pengen bawa Venus ke Korea, tapi Venus juga pengen ke Jepang gitu. Jadi harus Korea-Jepang. Nah, yang ketiga ini memang bingung ya. My bucket list itu sebelum mati, sebenarnya pengen keliling Indonesia. Pengen. Ekstrim banget sih ini. Aku dengernya takut kalau ada mati-matinya. Oh iya. Yang Europe ini sama papa mama yang masih Novi. Kita tuh waktu itu dari Paris mau ke kota kecil ini yang di belakang gua sekarang. Jadi pagi-pagi subuh nih jam 7 kita punya kereta kan. Sampai sana kok nggak ada nomor kereta kita gitu kan. Akhirnya kita ketemu orang yang bisa ngomong Inggris, gawainya dia bilang, oh yang ini, nomor ini. Terus tapi kita bilang, tapi itu bukan nomor kita, tapi memang destination-nya bener gitu loh. Tulisannya kok Strasbourg, terus kereta kita tuh dari Paris ke Strasbourg, dari Strasbourg kita mesti ganti another kereta setengah jam ke Colmar. Ya udahlah Strasbourg walaupun bukan nomor kita, tapi itu benar Strasbourg. Dan kalau daftarnya bilang itu kita punya kereta, ya kita percaya dia dong, kita naik dong. Iyalah. Udah naik, last minute lagi 5 menit lagi jalan dan rame, itu kereta rame banget. Terus kita masuk, kita cari tempat duduk, jalan dari sampai ke gerbong terakhir, balik lagi ke gerbong depan, kok tempat duduk kita nggak ada, dan by this time kereta udah jalan. Iya, kereta sudah jalan, tapi tempat duduknya nggak ketemu. Terus kita bingung dong, mau masuk cari konduktor setengah mati karena rame. Cari pegawainya bilang, ini kereta ke Jerman. Gue bilang, mati lu, gue bilang.
Udah mau ke Jerman. Terus gue langsung nanya Novi, lu punya visa apa? Terus tapi mami visa apa? Kita kalau masuk Jerman nggak ada visa kan nggak lucu kan? Iya. Terus konduktornya gue bilang, tapi konduktor tadi bilang kita ini ke Strasbourg, gue bilang gitu. Terus dia bilang, memang ini ke Strasbourg dulu, tapi sebenarnya destination ini tuh kita ke Jerman. Dan kereta lu tuh bukan yang ini, dia bilang gitu. Terus kata gue yang mana? Oh, kereta lu nggak jalan, dia bilang gitu. Nggak ada, kereta lu di cancel. Jadi sebenarnya. Iya, jadi keretanya di cancel. Jadi basically semua konduktor cuma arahin kita ke kereta ini karena mereka tahu tujuannya nyampe lah ke Korea, nyampe ya ke Strasbourg-nya. Jadi mereka pikir you figure it out yourself sampai Strasbourg mau ke Kalmar gimana. Iya, pengalamannya waktu dulu pernah ke yang honeymoon ke Amerika itu musim dingin, winter time kan. Jadi salju itunya. Iya, dingin banget. Terus jalan-jalannya kan kita nyetir sendiri terus kan gitu. Udah jalan jauh di freeway kepengen kencing gitu loh, kebelet banget main kencing ya. Dingin sekali, gimana ini, nggak tahan, pokoknya masih jauh lagi ya kan. Akhirnya Komiki bilang, udahlah di jalan aja katanya kencingnya. Kencing jalan, Komiki tutupin katanya. Pengantin baru pipis pinggir jalan. Daripada sakit kata dia, udah gimana ya katanya. Dan gue orangnya parnoan lagi kan, nanti kena tangkep apa gimana gitu kan. Cuman kayaknya udah nggak peduli lagi, udah yaudah jongkok di pinggir jalan ditutupin dong. Itu nggak tahu saking dinginnya ya itu udara atau karena gue nervous jadi kencing walaupun kebelet nggak keluar. Lama ya nungguin. Itu pantang dingin dong. Ber. Udah lu bayangin dong, kita kalau udah kebelet banget kan langsung ya kan. Ini saking takutan dan saking dingin, gue juga bingung antara dua itu apa ya gitu. Pokoknya nggak keluar loh, lama sekali. Beku jangan lobang ini. Kayaknya gue sampai ngomong juga, apa udah beres ini ya gitu, sampai nggak mau keluar. Plaknya beku. Oh my God. Banget gitu. Tapi akhirnya keluar tuh. Keluar tapi lama banget. Nih komiki nggak ini? Iya biar cepet pipis. Iya. Kayak jangan-jangan gue sendiri ya. Memori lagi ya terakhir ke New Zealand sama anak-anak tuh. Nah kita baru kali itu anak-anak sama saya terus baru kali itu naik karavan. Itu seru banget karena nggak pernah kan apa sih dalamnya mobil ini gitu kan. Oh ada kompornya, ada TV-nya, seru. Jadi baru naik tuh kayak norak gitu kan, padahal sebenarnya rempong juga, mesti susun dulu. Tapi seru, jadi tiap malam ngetem di satu tempat, terus rame-rame lah nanti masak gitu. Terus kalau kita udah mau jalan, udah siapin makanan dulu, masak dulu. Wah, masak rendang, masak bihun, gue udah kayak di rumah dah pokoknya. Jadi malam-malam tetangga-tetangga gue mungkin bau apa nih kali, bau rendang, bau semur. Asik banget. Asik. Asik. Enaknya kalau karavan gitu kita jalan, berhenti di pinggir danau lah, berhenti di mana lah, makan gitu. Gila, asik. Jadi langsung buka, taruh meja kecil, langsung buka nasi. Waduh. Gila, asik banget. Terus yang berkesan lagi tahun lalu pas ke Jogja sama bokap, pas bokap ulang tahun ke-70. Jadi kita ke Jogja, tapi salahnya itu timingnya kita ke sono pas Lebaran. Terus ke Candi Borobudur bawa anak-anak. Bokap bilang nggak usah lah karena dia kan susah jalan. Jadi dia tunggu di pintu masuk. Semuanya kita pergi. Udah kita naik nih ke atas. Wah sampai ke atas. Wah seru ya foto-foto. Wah guyur keringet pokoknya. Begitu mau turun dong. Ini semua kepala orang mas mau ke bawah gitu. Dan jalan turunnya tuh cuma berapa biji doang, cuma berapa jalur gitu loh. Ya udah akhirnya kita udah sampai bawah. Kepisah dong sama bokap karena bokap di jalan masuk, kita di jalan keluar dan jalan keluar di jalan masuk tuh jauh. Benar. Dan kita nggak tahu dari tempat bokap tuh nggak ada mobil yang langsung anterin dia ke jalan keluar. Jadi basically lu harus naik itu candi untuk ke jalan keluar, ngerti nggak? Oh my God. Iya. Mati. Pokoknya setelah satu jaman gitu, akhirnya bokap bisa dibawa ke jalan keluar.
udah ini udah ketemu kan. Itu waktu itu udah lewat jam lunch time. Jadi kita semua lapar, aus, ada anak-anak juga kan. Pasti. Ayo kita makan, cari makan langsung sama si supir. Supirnya ini itu makanya tuh kalau pergi travel harus tahu at least tempat makan yang dekat-dekat tempat yang kita mau datengin. Kita tuh nggak research, langsung on the dot lihat itu. Ternyata nggak ada tempat makan yang dekat. Ada. Kita bingung kan? Ya udah tanya si supirnya. Supirnya bilang, "Oh, ini nih ada tempat ini." Ya udah kita lihat tempat makannya. Wah, katanya nggak, supirnya ngomong, tempat makan ini tempat makan apa zaman kebangsaan gitu, raja-raja gitu. Ya udah kita datang dong tempat ini. Waktu itu kan udah lewat lunch time, jadi sepi. Jadi kita pikir, oh ini sepi karena udah lewat lunch time. Ada satu meja gede sih, yang makan bule-bule. Kita udah tahu lah ini makanan tempat turis, jangan-jangan. Tapi ya anyway kita udah sampai dong, lapar. Oh, udah buka menu. Wah menunya sih lumayan, kayak sate lah gitu-gitu lah ya. Terus karena lapar, wah semua mau dipesen. Terus karena panas banget kan itu di luar. Tempat di pondok-pondok gitu. Kita lihat kelapa muda yang pakai batok kan. Wah, udah demen banget kan. Harganya 40.000 satu. What a rip-off. Kita nggak pikir lagi, Vi. Ya, oke, 4. Pesen biji. Ayam, ya oke, pesen. Terus bokap gue tanya sama adek. Kan dia nggak pegang menu, bokap. Karena kita yang bayarin, dia mungkin ini kali nggak enak juga. Dia tanya sama si adikku nih, tuh Saucien, tanya berapa duit. Iya. Adik gue nggak jawab karena mahal banget ya nggak tahu. Apalagi bokap kan yang tinggal di Indo pasti berasa banget value for money-nya. Kita dimarahin itu. Kelapa muda 40.000 satu, langsung pesen 4. Ya udah makan. Nanti aku kasih lihat fotonya yang mewah sih, banyak gitu pokoknya semua, wah macam-macam lah. Terus abis itu bilnya keluar, kan adekku yang bendahara. Dia pas lihat bill kayak frozen gitu. Itu dia bilang, "Ci, 800.000 men." Ya udah, anyway udah makan, udah kenyang, udah seneng lah ya. Kita pulang. Malamnya kita ketemu Sony, sekali makan malam. Pokoknya udah habis jalan-jalan udah sampai malam deh. Nah, Sony udah selesai kerja, jadi ketemu kita langsung di tempat makan dinner. Nah, makan dinner ini kita direkomend kan makan soto Kadipiro. Pokoknya kalau ke Jogja harus makan situ. Ya udah, kita makan situ dong. Terus ada live music, ada yang ngamen. Yang ngamennya udah gitu, yang datang tuh cuma kita doang. Jadi kita basically bisa request dia lagu apa aja, dia nyanyiin lah. Ya, dia nyanyinya lagu karton semua. Karena mungkin kita tahu gitu. Satu generasi kayaknya itu yang tukang ngamen. Jadi dia nyanyi, ada Sony ikut ngamen lagi di sebelah dia. Dikasih duit lagi sama ibu-ibu. Udah selesai makan, kenyang men, itu semua kenyang sama Sony kan. Jadi berapa orang tuh? 9 ya. Pas bayar 80.000, kenyang sampai Bohong. beneran. Setiap orang satu mangkok loh. Setiap orang satu mangkok tambah gorengan, tambah perkedel. Sekarang kita tahu ininya ya perbandingan. Yes. Bumi dan langit, men. Gila, 80.000 Iya. Murah katanya di Jogja. Tapi hari itu bisa pas 8 sama 8. Satu 80.000, satu 80.000. Mesti makan di sana tiap hari kayaknya buat balikin modal 800. Iya loh, beda banget. Tapi itu soto enak, beneran. Disingkat aja, jadi waktu itu aku ke Bali. Kita sewa motor. Motor-motoran. Karena panas banget kan, Bali itu panas banget. Jadi aku pakai kutung, pakai tank top doang. Udahlah, nggak usah pakai jaket. Makan bebek betutu dulu, udah gitu, udah dari bebek betutu ke sate bawah pohon. Dari situ ke pantai, ke pinggir pantai itu kan pantai-pantai Bali itu banyak payung-payung yang jualan teh botol, Coca-Cola, dan lain-lain kan. Nah, kita di situ sambil nyantai. Ada angin, sepoi-sepoi gitu. Lama-lama aku nggak enak badan ya. Terus aku bilang, Nus, aku nggak ngerasa enak gitu badannya. Kenapa? Nggak tahu. Yuk pulang ke hotel yuk. Ya udah oke. Ya pulang ke hotel berarti naik motor lagi dong. Sepanjang jalan motor udah mulai, waduh, udah keringat dingin, udah nggak enak banget kayak, waduh, gawat nih. Terus akhirnya aku bilang, Nus, kamu parkir motor, aku ke lobi, aku langsung cari, ya
puji Tuhannya ya, di hotel di Indonesia itu pasti di lobinya ada WC kan. Langsung keluar semuanya di WC. Muntah. Wah, itu muntah. Itu udah semua itu bebek betutu, sate udah semua. Sedih. Rugi deh. Cuma berapa jam doang bertahan. Ke Singapura hari pertama ke Chinatown. Ke Chinatown, excited banget. Udah ke Chinatown, terus makan di food court. Apa sih namanya, Vi? Hawker, yes, the Hawker Center. Itu udah ngomel sih gue kayak, Vi, ini nggak ada AC Hawker Center. Enggak. Jadi mau makan juga nggak nafsu gitu kan. Terus aku kaget banget karena ini selembab ini gitu, Singapura tuh gitu panas. Makan, terus akhirnya mau pengennya minum makan juga aku dikit banget gitu. Kayak, yalah cuma nyicip-nyicip. Udah balik mau ke Chinatown Station kan, jadi harus lewat Chinatown lagi. Itu udah loyang kayak, aduh, Vi panik. Hah, kenapa dia? Bentar, Vi. Bingung. Akhirnya kita ke itu berdua doang. Akhirnya Vi bilang, ayo yuk, kemana? Gue butuh AC. Akhirnya oke, ke toko baju. Itu entah toko baju apa, masuk. Terus kayak, enak. Gue diem di depan pintu, ada AC gitu kayak, wah enak. Tapi masih belum nyampe, kita harus masih ke jalan lagi, outdoor, ke stationnya kan. Oke nih, udah oke, mari jalan lagi. Tapi itu matahari terik banget. Ini gimana? Ini jalan. Sampailah di MRT. Iya, si Elvi udah nanya mau pulang atau mau lanjut nih ke Orchard. Gue butuh AC, pokoknya gue butuh AC. Akhirnya kita tetap ke MRT, udah enakan tuh, udah cooling down. Ke Orchard, lihat Victoria's Secret langsung seneng lagi. Segar loh, kayak a whole new Kania. Kayak totally different person. Nia, bukan tadi lu sakit? Wah, semuanya. Udah gitu Elvi harus kerja di hari ketiga apa keempat gitu aku situ. Aku bilang aku nggak mau ke Bandung, udah dari situ gila chicken rice-nya tuh enak banget, jadi aku mau kasih keluargaku di Bandung harus oleh-oleh. Ya udah loh, Elvi kerja, Vi, gue mau ke Chinatown sendiri mau beli chicken rice, terus ke Hawker Center beli. Nah pulangnya main gitu lagi kayak, aduh gimana ya? Oke lah bisa, udah. Ini kayak kutukan chicken rice. Iya kayak kutukan chicken rice. Terus jalan pulang di tempat yang sama, oh my goodness, itu kelihang lagi, ini gimana ya? Sendirian lagi kan. Aduh, gue bilang, Tuhan tolong, aku nggak mau pingsan di tengah jalan gini, gitu, gimana? Akhirnya sampailah ke station, nggak tahan, nyari toilet. Pas aku lihat toiletnya, gila, itu, wah udah bau, jorok, oh my god, itu langsung lah. Aku ke Thailand pertama kalinya sama keluarganya Venus gitu, jalan-jalan rame-rame sama Cici, sama ponakan-ponakan gitu. Nah, yang paling memorable adalah Lady Boy Show di Phuket. Aku amazed banget sampai ini beneran cewek, ini beneran cowok jadi cewek, cantiknya tuh cantik banget, kalah ya. Gila, halus banget. Itu kan mereka show kan, terus lari-nari segala macam, luas banget gitu. Nah, seudah show-nya itu kayak di satu parkiran apalah pokoknya satu ini, mereka tuh ada di situ. Jadi siapapun yang mau foto ya bayar gitu kan. Aku semangat loh, aku kayak aku mau foto. Aku mau kan, oke, ayo nih, ayo mami mertua ya, ayo nih mau foto, iya mau, aku bilang, aku udah siapin duit, aku mau foto, harus foto. Cuman akhirnya aku foto, akunya tuh udah lusuh banget tuh kan malam-malam, tuh kayak ya ampun ini yang cewek asli dan cewek buatan kok gua kalah ya. Gila cantiknya, bener-bener kayak ini beneran ya, terus suaranya pun kayak cewek gitu loh. Oh, suaranya udah berubah. Iya, suaranya cewek. Itu yang halus kayaknya. Belakangan kadang-kadang kadang enggak ya. Amazing. Aku kayak wah, harus kalau mau ke Thailand tuh itu harus lah karena beda gitu. Waktu kita ke Indo, kita selalu bawa Traveland. It really helps kalau untuk avoid food poisoning. Jadi bawa Traveland. Sebelum makan makanannya, makan dulu Traveland. Jadi dijamin nggak akan sakit perut. Sama bawa Hydralyte, karena kita kan ada anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak juga, yang aku pikirin sih selama di pesawat ya. Tipsnya itu, biasa kita selalu beli mainan yang baru. Jadi,
usahakan mereka nggak lihat mainan itu dan mereka nggak pernah punya mainan itu. Dan usahakan juga ya mainan itu yang kira-kira mereka bakal suka. Jadi pas di pesawat take off, Enggak, iya. nah you have to, kamu harus keluarin bulatnya satu-satu, jangan semua dikeluarin. Iya, benar. Jurusnya keluarin satu-satu, sedikit-sedikit. Jadi kayaknya dia udah mulai bosen nih, keluarin satu. Dan biasanya aku wrap pakai kertas kado, jadi kayaknya surprise gitu kan. Kalau misalnya pesen book akomodasi, kita selalu book, misalnya ke Indo nih, kita selalu usahain book pakai travel website dari Indo. Jadi sebagai as a local gitu loh, jadi kayaknya lebih murah jauh. Iya, betul. Ya, and after you book the hotel, kamu kontak langsung sama hotelnya. And you try to haggle the price. Mereka kadang-kadang bisa kasih upgrade gratis, kasih ekstra, kalau kamu langsung kontak ke hotelnya, langsung ya. Kalau pengalaman punya anak kecil ya, kayaknya kalau kita memang hobi traveling, kita juga harus jadi bosnya anak-anak kita loh, gitu. Maksudnya mereka dari kecil tuh ya nggak usah ngikutin waktunya mereka. Kalau kita selalu ikutin waktunya mereka, kita nggak bakal bisa jalan-jalan. Jangan kita kasih anak makan tuh harapinnya seperti normal gitu loh. Oh, mesti makan jam sekian, mesti ini. Nggak bisa. Jadi ikutin aja kita punya jadwal gitu loh. Jadi udah kasih makan, yang penting dia makan 1, 2, 3, yang penting nggak kosong. Udah. Gampang jadinya gitu. Kalau traveling sama temen, menurut gua bagus kalau misalnya dari awal kita udah taruh kayak a bucket of uang jajan, di mana each of us taruh the same amount of money at the start of the trip gitu. Jadi selama kita trip, whatever that we spend for both of us, kita ambilnya dari itu bucket gitu loh. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan siapa utang siapa berapa gitu. Nanti udah di end of the trip, kalau ada sisa ya kita bagi 2. Impact. Kedua, gue tuh orangnya kan nggak suka ikut tour kan kalau pergi kan. Jadi all my holidays tuh selalu pergi sendiri dan jadwalnya sendiri gitu. Itinerary pasti udah bikin lah gitu kan, big ticket items yang kita mau pergi dan mau lihat. Tapi I find it extremely useful kalau even down to the details of stasiun apa turun, exitnya yang mana. Iya, Karena menurut gue waktu pertama kali gue pergi sendiri ke Taiwan itu susah. Gue nggak tahu exit yang mana, keluarnya kemana. Gue tahu gue ke gedung ini, tapi ternyata kan setiap station kan exitnya banyak. Jadi kalau gue nggak cari tahu sebelumnya exitnya yang mana, gue waste a lot of time nyari pintu gitu loh. Kalau keluarnya bener hoki, kalau keluarnya salah gue mesti masuk lagi cari pintu satunya. Jadi gue try sebelum holiday jalan itu, gue udah actually kasih tahu this destination, stasiunnya ini, exitnya ini, that's it gitu. Abis itu sisanya gampang lah pakai Google Map. Soalnya kalau mau keluar exit di Google Map nggak ada gitu. Iya benar. Kadang kalau dari keluar di jalanan Google Map bisa pakai kan, tapi kalau di station nggak semua station di Google Map tuh dikasih tahu keluarnya di exit mana gitu loh. Jadi udah cari tahu, oh ini exit mana, dan biasanya itu di internet banyak travel blog yang kasih tahu lu kalau mau kesini exitnya ini. Mau travel, tujuannya apa? Didiskusiin dulu. Mau travel itu mau apa? Mau leisure, mau santai doang, relax, atau mau jalan-jalan? Itu satu. Yang kedua, travel insurance penting ya. Bagi saya takutnya mau pingsan gimana? Maksudnya dulu-dulu kayak nggak perlu lah. Sekarang makin berumur kayaknya, takut ya. Travel insurance itu penting. Memang sayang gitu kalau misalnya sehat-sehat, tapi kalau ada apa-apa gimana? Nggak pernah tahu loh. Ya. Ya, doanya semoga badai ini cepat berlalu. Benar. Ya udah sahabat Ceriwis, terima kasih untuk udah nonton. Please like, subscribe, share, dan komen di bawah untuk tips and tricks atau travel hacks yang kalian punya atau pengalaman berkesan waktu traveling. Dan kita semua berharap kalian semua stay safe, stay healthy, begitu melakukan apa yang perlu lah ya untuk menjaga diri dan kesehatan keluarga semua. Oke. Terima kasih. Bye. Bye semua. See you next time. See you. Satu, dua, tiga. Hai semua. Hai. Loh. 1, 2, 3. Halo semua. Hai.
Loh, si Mary. Oh, jadi gimana? Siap nih. Mau pegang apa sih? Ah. Hai.